Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu GKPS Padang Bulan hari ini. Adik-adik, harapannya adik-adik bisa tetap sehat, tetap bersuka cita walaupun hari ini ibadah kita masih dari rumah saja. Nah adik-adik, pasti adik-adik udah mandi, udah sarapan, udah minum susu, dan sekarang kita mau ibadah. Tapi jangan lupa ya, Alkitabnya disiapkan. Karena kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa, dan kita akan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, tema kita pada hari ini adalah penyangkalan Yesus. Apa itu penyangkalan ya Kak? Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Karisma ketika sedang membacakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kakak sekarang mau ngajak adik-adik memuji Tuhan. Mau ngajak adik-adik bergerak, menggoyangkan badan, menggoyangkan tangan, bertepuk tangan untuk memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik kita berdiri di depan layarnya masing-masing, kita berdiri. Kita mau bernyanyi, dikepak-kepakan badannya, digeleng-geleng kepalanya. Ayo kita bernyanyi, bergerak sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan dengan badan yang sehat, badan yang kuat. Kita memuji Tuhan. Kepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Kita menggoyangkan badan kita menggenepuk tangan kita, menari-nari, memuji Tuhan, senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanku senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Ayo adik-adik, sambil tetap bertepuk tangan, kita mau bernyanyi, senang-senang memuji Tuhan, menggoyangkan badan kita, bertepuk tangan, memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanku senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Ya adik-adik, silahkan duduk kembali. Kita mau berdoa, tapi sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat lagu pujian kita. Kita bernyanyi, Bapa ku datang padamu.
berdoa, kita lipat tangan kita. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapa, ku datang padamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh bangun pagi, mempersiapkan diri kami untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kami ketika kami memuji Tuhan, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan iblis mengganggu kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Berkati juga Kak Karisma yang akan membawakan firman pada hari ini, supaya kami boleh mendengarkannya dan kami boleh melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sepanjang minggu ini ada loh teman-teman kita yang berulang tahun. Ayo, ada siapa aja ya? Nah, yang pertama ada Renata Aeknatio Simanjorang yang berulang tahun di tanggal 16 Maret. Kemudian yang kedua ada Andreas Fernanda Sipayung yang berulang tahun pada tanggal 17 Maret. Yang ketiga ada Nael Ehud Willer Saragi yang berulang tahun di tanggal 18 Maret. Dan yang keempat ada Doria Macisia Saragi berulang tahun di tanggal 20 Maret. Nah adik-adik, untuk adik-adik yang namanya disebutkan dan juga adik-adik yang namanya mungkin belum disebutkan tetapi berulang tahun sepanjang minggu ini, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, menjadi anak yang pintar, anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, sayang kepada mama papa dan abang kakaknya. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayo tadi yang udah disiapkan Alkitabnya, ayo kita buka Alkitabnya dari Matius 10 ayat 33. Matius itu ada di Perjanjian Baru. Yuk, kita akan baca bersama-sama Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, adik-adik, kakak punya gerakannya supaya adik-adik lebih mudah untuk menghafalnya. Nah, kita mulai ya dari kata tetapi. Tetapi tangannya diputar seperti ini. Kemudian barang siapa, satu tangan di belakang, satu lagi menunjuk. Barang siapa. Terus menyangkal. Menyangkal itu kan artinya tidak mengetahui, tidak mau tahu. Nah, menyangkal, tidak menganggap. Tidak menganggap berarti dia menyangkal. Menyangkal aku. Akunya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita nunjuknya ke atas ya adik-adik. Menyangkal aku di depan manusia. Nah, aku lagi kan, aku juga akan, nah juga akannya gini, terus menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Kita ulang sekali lagi adik-adik dari Matius 10 ayat 33.
Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Oke adik-adik, setelah ibadah kita, nanti adik-adik boleh menghafalnya lagi ya. Dan bisa mengingatnya. Jadi bertambah setiap minggunya ayat hafalan adik-adik. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya nanti boleh dikirimkan melalui rekening ataupun OVO ataupun GoPay yang tertera di layar ya adik-adik. Boleh minta bantuan mama papanya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi Bawa Persembahanmu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Kak Karisma Purba. Adik-adik pasti udah gak sabar kan? Karena pada penasaran, apa sih artinya penyangkalan Yesus? Nah, kita akan belajar bersama-sama, tetapi sebelum itu kita mau bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah dimanapun berada. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik masih ada yang berjalan-jalan? Ada Hans, Hinskia sama Hana. Masih duduk rapi tidak? Puji Tuhan. Masih duduk rapi. Kemudian ada siapa? Bahasa muda masih mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah duduk rapi, langgeng juga. Kaila? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, ambil Alkitabnya, siapkan Alkitabnya. Ada loh, kita sudah kebaktian online 1 tahun ya. Ada yang belum nggak pernah buka Alkitab. Kenapa? Karena lupa, kan ada di layar televisinya Kak, ada di layar HP-nya Kak. Jadi Alkitabnya bobok cantik di rumahnya.
gimana ya? Nah, Tuhan sedih enggak? Pasti sedih. Jadi sekarang kita tetap buka Alkitab ya kalau sekolah minggu. Karena setiap hari kalau boleh juga buka. Karena kita akan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan, semua tutup mata. Lalu tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh bernyanyi, memuji Tuhan, menghafalkan ayat hafalan. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menegur Petrus yang menyangkal Tuhan sehingga dia menyesal dan kembali mau Tuhan berkati menjadi orang yang setia melayani Tuhan. Kami berdoa berkati kami semuanya supaya mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu yang kami pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi, berikan kami pikiran yang tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Lukas, Matius ya. Sudah dibuka Alkitabnya? Bukan Matius Kak, Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kita baca sama-sama, kita baca pelan-pelan. Yang udah pinter membaca, jangan cepat-cepat ya biar kita sama. Adik-adik kelas kecil yang baru bisa membaca, kita pelan-pelan membacanya. 1, 2, sudah siap? 3. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang itu bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, minggu lalu kita masih ingat kalau Tuhan Yesus itu sudah dibawa kemana? Ke mahkamah agama. Berarti ini adalah perjalanan Yesus sebelum disalib. Lah, kalau sudah disalib berarti kita mau merayakan Paskah ya adik-adik? 2 minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Jadi sekarang kita akan tetap melihat bagaimana Tuhan Yesus itu setelah dibawa ke mahkamah agama, apa yang terjadi ya adik-adik ya? Tema kita hari ini adalah penyangkalan Yesus. Adik-adik yang di rumah, ketika Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agung, ternyata ada satu orang loh murid Tuhan Yesus yang mengikutinya. Dia penasaran, mau dibawa kemana ya Tuhan Yesus ini? Tapi cuma satu orang. Nah, ketika ramai orang dia pun menyelinap. Pergi, ngikut-ngikut orang banyak. Kemana ya Tuhan Yesus ini ya dibawa? Setelah ke mahkamah agung, apa yang terjadi di situ ya? Dia penasaran. Apa yang akan terjadi? Siapakah nama murid Tuhan Yesus itu?
Nah, itu yang sudah kita baca di dalam Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Siapakah namanya? Siapa? Ini namanya adalah Petrus. Jadi dari 11 murid Tuhan Yesus, satu kan sudah menyerahkan Tuhan Yesus kan. Nah, ternyata Petrus ini ikut loh, ngintip-ngintip sama orang ramai apa yang terjadi sama Tuhan Yesus di Mahkamah Agama ya. Dia penasaran. Nah, si Petrus inilah orangnya yang tahu ceritanya apa yang terjadi sama Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus dibawa ke Mahkamah Agung, si Petrus ketemu sama Tuhan Yesus dan dia bilang sama Tuhan Yesus, dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Kadang kita pun kan adik-adik sekolah minggu yang di rumah, aku janji, aku akan mau sekolah minggu setiap hari minggu. Aku akan mau selalu berdoa, mau tidur. Kadang-kadang lupa mau tidur berdoa. Jadi ini adalah janji Petrus, pernyataan Petrus kepada Tuhan Yesus. Aku janji Tuhan, aku akan selalu bersama Tuhan Yesus ya. Tahu nggak adik-adik apa jawabnya Tuhan Yesus? Kalau kita baca di Alkitab, ini di Alkitab tertulis loh, bukan di karang-karang orang ya. Ini di Alkitab ditulis. Kita buka nanti di rumah, Lukas 22 ayat 34. Kata Yesus apa? Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi Tuhan kan yang berkuasa, Tuhan bisa buat ayamnya berkokok, Tuhan bisa membuat ayam itu tidak berkokok loh. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan pernah berbicara kepada Petrus, aku tidak akan membiarkan ayam berkokok sebelum engkau menyangkal aku banyak 3 kali. Jadi ini adalah firman Tuhan. Nah, kalau ayam berkokok itu ya, adik-adik di rumah pernah lihat ayam? Tentu pernah. Ada yang pelihara ayam? Ada Kak. Ada ayamnya Jael, ada ayamnya si Ardo, ada Yusuf. Nah, masih duduk diam enggak ya mendengarkan firman Tuhan? Nah, pasti adik-adik sekolah minggu rata-rata pernah ya mendengar suara ayam yang berkokok itu ayam jantan apa yang betina ya? Tentu ayam jantan. Bagaimana suara ayam jantan? Ada yang tahu? Coba dibuat di rumah yuk, ayam jantan bagaimana? Ada yang betul, ada yang salah Kak. Ada yang buat bunyinya. Kita mau sama-sama dengarkan suara ayam berkokok itu seperti apa ya? Ayam jantan tentunya. Coba kita dengarkan ayam jantan berkokok. Suara ayam jantan. Itu suara ayam jantan. Nah, kalau ayam betina berkokok enggak adik-adik? Ternyata kalau ayam betina itu, kalau Kak Risma taunya ayam betina berkotek-kotek Kakak. Kalau dia sudah berkotek-kotek apa tandanya Kakak? Dia mau bertelur adik-adik. Coba kita dengarkan ya ayam betinanya. Itu ayam betina. Nah, kalau adik-adik di rumah mendengarkan suara ayam betina seperti itu, tanda-tanda akan bertelur. Nah, itulah ayam jantan dan ayam betina. Tapi kali ini Tuhan Yesus memakai ayam jantan. Tuhan Yesus memakai binatang juga loh untuk menyatakan kuasanya. Nah, dalam cerita kita Tuhan memakai ayam. Jadi di rumah adik-adik juga segala sesuatu pasti Tuhan punya rencana. Bisa melakukan apapun dengan perantaraan sesuatu. Apakah benda-benda di rumah. Jadi kita harus tetap menghargai semua ciptaan Tuhan. Nah, kembali kita ke topik. Nah, setelah Yesus dibawa ke Mahkamah Agama, si Petrus tadi kan ngintip-ngintip apa yang terjadi. Ternyata seperti khotbah minggu lalu, Yesus di Mahkamah Agama itu apa? Dipukul. Kemudian ditunjang. Sakit enggak ya? Pasti ditendang itu sakit adik-adik. Terus diludahi. Bau ya.
Nah, melihat itu si Petrus ketakutan, dia sembunyi-sembunyi dia melihat, tapi penasaran. Kemudian karena Petrus adalah murid Tuhan Yesus, ada yang mengenalnya enggak? Tentu, pasti ada yang mengenalnya. Apa yang terjadi? Kita baca tadi ayat 56. Nah, di situ katanya, ketika Petrus ngintip-ngintip apa yang terjadi sama Tuhan Yesus, datang perempuan, katanya begini, datanglah seorang hamba perempuan, ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan dia maksudnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang dijawab oleh Petrus? Itu adalah penyangkalan Petrus yang pertama. Apa jawabnya? Kita baca sama-sama. Untuk pertama sekali, Petrus menyangkal Yesus dengan mengatakan, aku tidak mengenal dia. Karena dia takut, nanti aku diludahi juga, ditendang juga, dipukul juga, disiksa juga. Mending aku pura-pura enggak tahu katanya kan. Dia menjawab seperti ini, seperti itu. Lalu firman Tuhan selanjutnya ayat 57, 58 mengatakan apa? Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, karena Petrus adalah murid Tuhan Yesus, tentu orang lain mengenal dia. Tapi untuk yang kedua kalinya, apa yang Petrus jawab? Nah, untuk kedua kalinya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Katanya apa? Bukan, aku tidak mengenal Tuhan Yesus. Wah, dia pun semakin berani karena dia semakin takut nanti aku ditangkap pula seperti Tuhan Yesus. Mending aku bohong. Katanya dia tidak jujur. Nah, tetapi itu masih kedua ya. Yang ketiga kita tunggu. Nah, kemudian seorang lain melihatnya dan berkata, sungguh loh orang ini juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kata yang lain. Karena banyak orang, pasti banyak juga yang mengenal dia. Tapi dengan semangat si Petrus mengatakan, menjawabnya apa? Untuk ketiga kalinya loh. Apa jawabnya? Untuk ketiga kalinya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Katanya, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Nah, kadang dengan bangga adik-adik sekolah minggu atau kakak juga mau bohong ya. Bangga dia, bukan aku yang melakukan yang salah katanya. Jadi demikianlah Petrus mengatakan itu sudah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Dan ketika dia menyatakan itu selesai dia berbicara, berbunyilah ayam jantannya. Wah, jadi akhirnya dia pun mengingat. Setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, tiba-tiba ada seekor ayam berkokok. Jadi di situ Tuhan pakai ayam untuk menyatakan kuasanya. Dan setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Petrus menangis, sedih, lari dia. Dari antara orang ramai itu dia lari keluar dari mahkamah agama itu, keluar dari ruangan dia menangis. Apa kalau kita sudah menangis, apa yang terjadi? Ternyata Petrus menyesali perbuatannya, dia sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Apa yang sudah Tuhan katakan ternyata terjadi. Dia baru ingat, aku sudah salah. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Pernah enggak seperti Petrus, kadang sedih, kadang menangis. Kalau cewek-cewek udah salah, malu. Iya kan? Pernah enggak? Siapa yang pernah? Apakah pernah menangis Fidela? Sedih? Pastilah ya, semua manusia pernah menangis dan pernah sedih. Nah, setelah apa yang terjadi, kenapa dia sedih? Kadang di rumah itu mama papanya bilang, harus kerjakan
PR-nya karena sekarang kita masih belajar online, kadang dikasih HP loh satu anak ya kan. Kadang laptop dikasih, tapi apa yang terjadi? Adik-adik sekolah minggu bukan mengerjakan PR-nya tapi main game. Datang mama papanya, jangan main game terus nak, nanti HP-nya rusak, nggak bisa untuk mengerjakan tugas sekolah. Nah, kadang kita adik-adik sekolah minggu nggak patuh kan sama mama papanya. Nah, kemudian di sekolah juga, di rumah juga bisa ujian online. Ketika ujian kalau kita ada Zoom-nya, guru kan melihat apa yang kita kerjakan. Ketika ujian dia bingung-bingung apa yang mau dikerjakannya. Nah, menyontek malu karena gurunya melihat. Dan dia pun tidak mengisi ujiannya dengan baik. Dia sedih ya, dia menangis, menyesal. Kenapa seperti itu? Nah, kemudian ketika mama papanya dia melarang main HP terus, HP-nya rusak. Iya kan, HP-nya sakit. Udah sakit, kemudian laptopnya juga rusak. Harus diperbaiki. Kemudian ada komputernya juga udah error. Apa yang harus dilakukan? Terpaksa semua handphone, laptopnya harus dibagusin. Ketinggalanlah pelajarannya di sekolah, dia sedih. Nah, kalau sudah sedih, apa yang kita rasakan? Kita pasti menyesal. Seperti Petrus yang menyesal bahkan sampai menangis karena sikapnya tidak berani jujur. Ternyata Tuhan memaafkannya dan Petrus menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kita harus ingat itu ya. Jadi ketika adik-adik juga melakukan kesalahan kepada mama papa di rumah, tapi harus mengakuinya sama mama papanya ya. Dan janji supaya tidak mengulanginya lagi. Adik-adik sekolah minggu yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, berarti harus siap apa? Menderita sebagai pengikut Yesus. Menderita berarti kan kalau kita udah bilang kita sudah percaya, kadang kan di sekolah minggu ditanya siapa yang sudah percaya Tuhan Yesus? Banyak loh yang angkat tangan, rata-rata semua. Hebat anak sekolah minggu. Nah, kalau kita sudah mengikut Tuhan Yesus berarti kita harus bisa loh. Siap menderita. Menderita apa? Harus hidup jujur, harus hidup baik, harus hidup rajin mengerjakan pekerjaan di rumah, membantu tantenya, mamanya, papanya, opungnya, siapapun. Kemudian rajin berdoa. Jadi adik-adik sekolah minggu menjadi orang Kristen itu nggak boleh malu ya, harus berani mengatakan kita adalah pengikut Tuhan Yesus, harus mau hidup jujur. Nah, adik-adik sekolah minggu janji dalam hati, aku harus mau berubah supaya nilai pelajarannya lebih bagus lagi nanti. Kalau tadi dikasih handphone main game aja ya kan, PR-nya belakangan. Sekarang duluan kan menyelesaikan PR, kemudian baru boleh bermain. Bermainnya pun dikasih waktu ya kan. Buatlah main gamenya misalnya 1 jam cukup ya kan. Nah, harus janji di dalam hati, harus mau berubah supaya nilainya semakin hari semakin bagus lagi. Dan kalau misalnya di rumah papa mamanya bilang harus patuh memegang handphone untuk main game 1 jam, jangan lebih ya. Kalau nanti mamanya bilang, siapa main game di laptop kita, kenapa bisa rusak? Katanya diam semua. Gak ada yang berani berkata, aku mah. Nah, jadi anak sekolah minggu diminta supaya jujur. Karena apa? Jujur itu perlu keberanian. Dan keberanian itu adalah hebat. Siapa adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dimanapun berada, yang mau menjadi anak yang jujur? Ada? Puji Tuhan, Tuhan melihat, walaupun Karisma tidak melihat, tapi Tuhan melihat adik-adik sekolah minggu dan Tuhan akan memberkati ya. Nah, yang mau mengatakan aku jujur, sekarang kita ucapkan sama-sama, aku anak jujur. Adik-adik sekolah minggu kita semua berdiri. Kita berdiri,
Kita katakan dengan semangat ya. Aku anak jujur. 1, 2, 3. Aku anak jujur. Masih ada yang malu-malu Kak. Kurang kuat ya supaya mamanya dengar, papanya dengar. Jadi ini janji kita kepada orang tua dan janji kepada Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama dengan kuat ya. Paling kuat suaranya. 1, 2, 3. Aku anak jujur. Masih dalam posisi berdiri. Semuanya adik-adik sekolah minggu kita melipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur jikalau siang hari ini, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan, selalu jujur kepada Tuhan, jujur kepada orang tua, dan tetap mau menjadi pengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, apa yang akan kami kerjakan juga sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati orang tua adik-adik sekolah minggu, berkati supaya tetap sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Nah, dia tidak berkata jujur, tapi pada hari ini kita diajarkan untuk menjadi anak yang jujur. Oleh sebab itu, kita mau bernyanyi, aku mau jadi anak jujur. Ayo adik-adik berdiri ya, berdiri supaya kita semangat mengatakan bahwa kita mau jadi anak yang jujur. Jujur, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada mama papa. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita duduk tenang, kita mau berdoa kepada Tuhan. Semua lipat tangan,
Kita berdoa, Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh bernyanyi dengan baik, memuji Tuhan. Kami sungguh bersuka cita hari ini, dan kami juga senang sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan sukacita kepada kami sepanjang ibadah kami ini. Tuhan, kami bersyukur untuk adik-adik sekolah minggu, dimanapun berada yang sudah boleh mengikuti ibadah hari ini. Berkatilah adik-adik sekolah minggu Tuhan bertumbuh dengan baik, taat kepada orang tua, taat kepada guru di sekolah dengan tugas-tugas yang ada saat ini, dan takut kepada Tuhan, mau mengerjakan tanggung jawabnya sebagai anak di sekolah, anak di rumah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami, tim multimedia yang boleh bekerja dengan baik, kami boleh menikmati ibadah ini. Berkatilah supaya setiap hari semakin baik pelayanan yang boleh diberikan. Kami saat ini Tuhan bersyukur juga buat adik-adik sekolah minggu yang boleh berulang tahun seminggu ini. Kami bersyukur Tuhan tambahkan usia kepada mereka. Ada Renata Aek Natio Simanjorang, Andreas Fernando Sipayung, Nail Ehud Wheeler Saragi, Doria Masilia Saragi, dan masih banyak anak-anak sekolah minggu yang belum kami sebutkan, namun Tuhan tahu. Biarlah Tuhan memberkati mereka bertumbuh dengan baik, semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin sehat juga jasmani dan rohani mereka. Kami berdoa untuk orang tua, semua guru anak-anak sekolah minggu, supaya Tuhan berkatilah juga tetap sehat, berkati rezeki mereka ya Tuhan, supaya Tuhan cukupkan kebutuhan yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa juga buat ibadah kami minggu depan, supaya Tuhan berkati kami boleh bertemu kembali, bernyanyi bersama memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat vaksin yang sudah boleh disuntikan kepada masyarakat, supaya Tuhan berkatilah setiap tubuh yang boleh menerima vaksin boleh bekerja dengan baik di dalam tubuh, sehingga kondisi yang kami alami saat ini boleh semakin hari semakin membaik, dan kerinduan kami untuk boleh beribadah bersama, bertemu langsung, bertatap muka, boleh Tuhan wujudkan. Kami rindu Tuhan bekerja melalui pemerintahan kami, mengatasi semuanya, dan mereka boleh bertanggung jawab akan tugas mereka. Terima kasih Tuhan. Dan untuk adik-adik sekolah minggu yang ada saat ini yang kurang sehat, biar Tuhan berkati obat yang mereka makan, minuman apapun yang akan mereka konsumsi, supaya Tuhan berkati mereka semakin hari semakin dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami memohon ampun juga buat sepanjang ibadah kami ini, kami berpikir yang tidak baik, melakukan yang tidak baik, mengganggu adik kakak kami, supaya Tuhan ampuni kesalahan kami. Terima kasih Bapak. Dan saat ini adik-adik yang di rumah, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, yang dimanapun berada saat ini, sampai bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu tanggal 28 Maret dan di jam yang sama 8.30. Dan kami semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.